Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ayat 40. Alhamdulillah sadaya puji mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang masih kene dipaparinan kesempatan kangge ngeusi nyupri ilmu narungtik pangarti pikeun urang jaga engke enggoning hirup di yaumil kiamat. Kalawargi ihwatu iman sasih ayeuna lebet dina sasih Rabiul Awal, di mana kejadian-kejadian anu utami dina sasih Rabiul Awal teh diantawisna hijrahna Rasulullah di Mekah ka Yatsribnya. Oge tinangtos oge urang tos uninga dina sasih Rabiul Awal teh kelahiran Nabi Muhammad. Aya sababaraha kelompok umat anu merayakan kegiatan memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Tinangtos panginten urang kedah kauninga yen memang Al-Qur'an nyebatkeun falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi uzzila ma'ahu aulaika humul muflihun. Dina Al-Qur'an nguningakeun yen mengimani Rasul, memuliakan Rasul, membantu risalahnya, mengikuti sunnahnya, juga mengikuti nur yang diturunkan kepadanya, itu ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi di antara ciri orang yang beriman itu adalah mencintai Rasul, memuliakan Rasul. Dina salah sawios hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Rasul teu iman salah saurang di antara kalian sampai kaula leuwih dipika cinta tibatan kolotna, tibatan budakna, tibatan jalma-jalma sakabehna. Jadi salah sawios ciri orang yang beriman itu adalah mencintai Rasulullah. Namun kedah kaundinga cara orang mencintai ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina salah sawios kaul pendapat para ulama, inna kamala mahabbatihi wa ta'dimihi, bahwa wujud mencintai Rasul, mentakdim Rasulullah teh wujud anu pangsempurnana teh tina naon? Fi mutaba'atihi, kahiji urang nuturkeun naon rupi contoh ti Rasulullah. Komodel dina bab salat nya tuturkeun sallu kama raaitumuni usolli. Naon anu diprakrakkeun ku Rasulullah maka tuturkeun. Kemudian nu kaduana selain mutaba'ah teh nu kaduana wa ta'atihi, mentaati naon rupi nu diucapkeun ku Rasulullah, boh wujudna bentukna parentah maka laksanakeun parentah Rasulullah, atau wujudna larangan cegahan maka tinggalkeun. Eta wujud taat ka Rasulullah. Oge nu katiluna wujud ngabuktikeun urang cinta ka Rasulullah teh
ihya'u sunnatihi, urang ngahirupkeun sunnah. Nah, makanya tidak cukup untuk hanya sekedar mengingat saja kita mencintai Rasulullah. Tetapi yang paling penting itu wujud cinta dan takdimnya kita kepada Rasulullah itu adalah mutaba'ah, taat, dan ihya'us sunnah. Enten mudah-mudahan urang mah lebet jalmi anu leres-leres anu dicontohan ku Rasulullah kedah kieu carana urang mencintai Rasulullah teh. Para wargi ihwatu iman, salah satu mukjizat anu paling agung di Rasulullah SAW nyata mukjizat Al-Quran. Karena Rasulullah adalah nabi terakhir, mengemban risalah terakhir, maka tentunya dia memiliki tugas yang atau memiliki mengemban tugas dari Allah untuk menyempurnakan agama, untuk mentasdik, membenarkan ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian untuk menyampaikannya kepada umatnya sampai nanti agar umat tahu atau risalah ini sampai kepada umat setelah Rasulullah. Maka risalah agung ini diemban oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasulullah dibarengi dengan mukjizat. Dan tiada lain bahwa mukjizat yang paling utama itu adalah Al-Quran. Sebenarnya mukjizat itu banyak. Mukjizat itu diambil dari kata a'jaza yu'jizu, i'jaz, mukjizat. Mukjizun, mukjizan. Artinya melemahkan. Maksudnya melemahkan di sini adalah melemahkan argumentasi orang-orang yang memusuhi Islam agar mereka lemah atau jatuh atau kalah ketika mereka menantang kebenaran Islam. Makanya Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran nangtang kajalma anu masih keneh ragu nila Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin, lamun anjeun masih keneh ayatina keraguan, fa'tu bisuratin min misli. Datangkeun we atuh salah sawiya surat min mislihi anu sami sareng Al-Quran. Wad'u syuhada'akum teu cakap ku kitu atuh coba datangkeun para pakarna, para ilmuwan, para profesor mencek aya namanya untuk menciptakan satu surat saja Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah, selain daripada Allah. Ajak semua para pakar yang selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, lamun segmah eta teh benar. Tapi kebuktianan Al-Quran tetap jaya. Tidak ada yang mampu yang menandinginya. Ini adalah salah satu kehebatan Al-Quran. Tidak ada kitab-kitab yang lain yang menantang gitu ya, menantang akan kebenarannya. Nah, mukjizat ini adalah satu kejadian yang luar biasa. Amrun kharijul adah. Secara umum mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah khusus kepada para nabi. Dan mukjizat ini diberikan oleh Allah untuk meyakinkan umat, untuk lebih mengimani. Umat pasti akan mengimani, menambah yakinnya akan risalah yang dibawa oleh Rasul. Ketika dia melihat sesuatu yang wah gitu ya, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang aneh di luar akal pikiran. Seperti halnya mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa itu bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Itu disaksikan oleh kalangan Bani Israel dan meyakini bahwa ajaran Nabi Musa pada saat itu adalah benar. Karena melihat secara jelas keajaiban, keanehan atau kekuasaan Allah bisa membelah lautan dengan hanya dengan tongkat. Ya. Nah, jadi setiap Rasul itu diberikan mukjizat, dibersamai dengan mukjizat untuk lebih meyakinkan umatnya
bahwa risalah yang dia bawa oleh Rasulullah itu adalah benar. Nah, sekarang Rasulullah memiliki mukjizat. Di antaranya adalah mukjizat Al-Quran. Sesuatu yang luar biasa di dalam Al-Quran itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala sendiri kemukjizatannya. Maka di sini perlu ditegaskan bahwa perbedaan antara mukjizat yang dulu pada zaman Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Quran ada titik perbedaannya. Kalau mukjizat zaman Nabi dahulu seperti Nabi Musa gitu ya. Orang akan meyakini kebenaran haknya atau kekuasaan Allah melalui mukjizat itu pada saat itu. Karena pada saat itu dan kejadian itu pada hari itu di tempat itu kejadian mukjizatnya karena bisa dilihat. Makanya orang yang menyaksikan keajaiban Musa membelah lautan itu adalah mereka yang pernah menyaksikan kejadian itu. Tapi barangkali orang yang tidak menyaksikan keajaiban itu tidak akan lantas percaya kan gitunya. Sebab teninggal abdi mah terpercaya. Sebab teninggal. Itu kemungkinan ada yang tidak meyakini atau tidak mengimani karena tidak terlihat. Bisa juga merenan ayeuna moah eta mah hoak kan gitu. Sebab kejadiannya pada saat itu di tempat itu dan detik itu hanya pada saat itu kejadiannya. Tetapi berbeda dengan mukjizat Al-Quran. Ada satu keterangan menyebutkan innal mu'jizatil madiyah. Sesungguhnya mukjizat-mukjizat yang dulu itu kanat hissiyah. Sifatnya itu fisik. Tusyahadu bil absar. Hanya bisa dipandang dengan mata. Jadi mukjizat yang hanya dipandang dengan mata kepala sendiri itu mungkin saja orang yang menyaksikan akan lebih meyakini dan mengimani risalah Rasul. Tetapi bisa jadi orang yang tidak menyaksikan mukjizat tadi bisa jadi tidak mengimani. Bahkan mungkin menyebutnya teh hoak kabar berita. In huwa illa ifkun. Eta mah saukur naon? Ifkun, berita bohong. Bahkan orang yang tidak mempercayai mah qala asatirul awwalin itu mah hanya dongengan-dongengan saja. Nah, wal mu'jizatul Al-Qur'an, sementara mukjizat Al-Qur'an tusyahadu bil basirah. Mukjizat Al-Qur'an itu bisa disaksikan, dirasakan bil basirah dengan mata hati. Jadi sangat beda antara mukjizat Nabi terdahulu dengan mukjizat Rasulullah SAW, termasuk mukjizat Al-Quran. Karena tentunya mukjizat Al-Quran ini hanya bisa dilihat dengan mata hati. Makanya mukjizat ini tidak hanya berlaku pada saat Nabi turun atau wahyu itu turun kepada Nabi dan disaksikan oleh para sahabat. Tetapi mukjizat itu nanti akan senantiasa berlanjut pada umat-umat sebelumnya atau sesudahnya. Karena apa? Karena mukjizat Al-Quran itu hanya dapat disaksikan, hanya dapat diyakini atau dapat dilihat ketika hati dan pikiran kita masing-masing bisa menyaksikan, mendalami, menyelami kandungan isi Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu bukan terletak pada wujudnya Al-Quran, tetapi mukjizat Al-Quran itu ada pada hati kita masing-masing. Ketika kita mau merasakan mukjizat Al-Quran,
Al-Quran akan dirasakan mukjizatnya ketika hati dan pikiran kita mau mendalami, menyelami Al-Quran. Sebab mukjizat Al-Quran itu adalah al-ayah, tanda-tanda. Allah sengaja pertunjukan alam kepada umat manusia. Allah hamparkan pemandangan yang luas di alam raya, di langit dan di bumi untuk manusia perhatikan. Karena ketika alam diperlihatkan oleh Allah, ketika orang mau mendalami kekuasaannya, maka disitulah akan terlihat, terasa wujud mukjizat itu. Makanya Al-Quran di sini seringkali menantang akal pikiran manusia untuk menyelami, mendalami, mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam, mentadaburi juga ayat-ayat kauliyahna. Apakah ada kesinkronan, apakah ada kesamaan antara apa yang diberitakan oleh Allah melalui Al-Quran dengan alam kejadian, alam nyata di luar Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran menyebutkan tentang penciptaan manusia, yang pada saat itu Rasulullah tidak tahu apa yang ada di dalam rahim ibu itu, nggak tahu. Tetapi Allah memberitakan bahwa penciptaan manusia itu seperti begini. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan 'alaqatan, terus katanya. Wa khalaqna al-'alaqata mudghah, dari nutfah kemudian menjadi mudghah, dari segumpal darah kemudian menjadi tulang katanya. Dari tulang kemudian membentuk janin bayi dan seterusnya. Itu disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Rasulullah tidak tahu bagaimana di dalamnya. Maka ketika itu diberitakan oleh Al-Quran, itu sebenarnya hal yang luar biasa. Yang pada saat itu tidak tahu manusia, tidak ada sekarang mah yang namanya alat USG, belum ada gitu. Tapi Al-Quran sudah menyebutkan, ini adalah keajaiban Al-Quran, bahwa benar-benar Al-Quran itu turun dari Allah. Makanya Al-Quran seringkali menantang umat manusia untuk mentadaburi Al-Quran. Sebab banyak hal-hal yang sebenarnya manusia tidak atau belum terjawab pertanyaan-pertanyaan Al-Quran ini. Orang kadang-kadang melihat mukjizat itu harus dengan mata gitu ya. Tetapi sebenarnya mukjizat itu, terutama mukjizat Al-Quran itu, di alam raya ini adalah mukjizat. Cuman sejauh mana kita mau mendalaminya, mau menyelami ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita sinkronkan apakah benar apa yang diberitakan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Makanya Ahmad Didat menyatakan bahwa mukjizat Al-Quran itu bukan untuk orang-orang yang badui gitunya, yang tidak awam, tidak tahu, tidak mau belajari. Tetapi mukjizat Al-Quran itu ditujukan untuk orang yang menentang kebenaran Islam di zaman modern. Di zaman yang sudah tinggi, meningkat ilmu pengetahuan dan teknologinya. Harusnya mukjizat itu bisa dirasakan oleh orang modern sekarang ini. Karena apa yang diberitakan oleh Al-Quran nanti sesuai dengan apa yang diberitakan oleh ilmu pengetahuan gitu. Ketika alat mendeteksi rahim, ketahuan, oh prosesnya seperti ini. Ini cocok dengan Al-Quran itu. Jadi mukjizat Al-Quran itu dapat kita rasakan ketika kita mau mendalami, mentadaburi Al-Quran. Itulah yang dikatakan dengan basir, mata hati kita. Makanya mukjizat Al-Quran akan terus abadi dari hari ini bahkan nanti sampai yaumil kiamat. Tinggal seberapa jauh kita mendalami ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran seringkali
menantang manusia untuk berpikir kan. Kata Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, atau hati mereka itu tertutup, terkunci. Lamun hati tertutup, terkunci, iraharek bisa mendalami Al-Quran. Kedalaman, kedahsyatan Al-Quran. Tidak akan. Bagaimana kita mau meyakini Al-Quran itu kalamullah, wahyu Allah, yang banyak sekali mukjizat, kalau kita sendiri tidak mau mendalami kebenaran, keyakinan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Waqi'ah, ayat ke-58 ke sana, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menantang pikiran manusia untuk menjawab. Pertanyaan-pertanyaan Al-Quran itu aparo'aitum, gitu ya. Aparo'aitum, apakah kamu lihat? Matumnun, air yang kamu pancarkan ke rahim ibu. Aantum takhlukuna, apakah kamu yang menciptakan bayi di dalam rahim itu? Am nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakan? Itu pertanyaan. Bukan untuk dijawab, tapi dihayati dengan hati, dengan mata hati. Pertanyaan selanjutnya, apa ra'aitum ma tahrusun? Apakah kamu lihat apa yang kamu tanam? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu? Am nahnu zari'un? Atau kami yang menumbuhkannya? Petani cuma sekedar apa? Dan cemkeun tetangkalan. Tapi yang berkuasa untuk menumbuhkan tetangkalan itu, manusia tidak mampu menumbuhkan. Pertanyaan selanjutnya adalah Waqi'ah, surat Waqi'ah tadi juga. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Apakah kamu melihat air yang kamu minum? Cai anu dileueut ku urang teh di mana asal? Pertanyaannya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkan air di langit melalui awan? Am nahnul munzilun? Ataukah kami yang justru yang menurunkan? Tidak aya nu mampu kan manusia menurunkan cai gitu ya. Tadina di mana cai teh? Di laut. Di laut rasana asin, tapi begitu sampai ke bumi itu tidak asin. Kemana garamna gitu kan? Itu pertanyaan yang menantang pikiran kita untuk mentadaburi, berpikir. Kemudian pertanyaan lagi, afara'aitumun nar allati turun? Apakah kamu perhatikan api yang menyala? Seuneu anu hurung. Kira-kira seuneu hurung tinu naon hurungna? Media api bisa menyala itu naon? Kayu kan? Kata Allah, pertanyaannya, a antum ansya'tumu syajarataha? Apa kalian yang menumbuhkan kayunya? Am nahnul munsyi'un, atau kami yang menumbuhkan kayu? Jadi tina kayu seuneu bisa hurung teh dina awi. Ari kertas kumaha? Sami keneh kertas oge tinu awi. Ya, plastik saripati awi. Seuneu moal hurung lamun teu aya media. Cok we buktikeun. Beusi sanes media kayu. Cai oge menten deui. Nya, komo cai mah hurung. Hurung dinu cai mah. Benang bola, benang naon? Benang nya. Eta ge sami tinu kayu, sari-sari kayu keneh. Lamun merhatikeun seuneu we, teu ka hati. Lamun hurungna teh tina naon? Geuningan cek Al-Qur'an mah tina kayu. Bisa hurungna.
Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mengundang akal pikiran. Sampai sejauh mana kita meyakini bahwa apa yang disampaikan Al-Quran itu benar-benar haknya. Dan manusia tidak mampu menjawab semuanya itu. Ketika manusia tidak menjawab semua itu, harusnya bagaimana? Kata Al-Quran selanjutnya, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka tasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Subhanallah. Nah, ketika itu diucapkan dengan penuh keyakinan, ini sebenarnya mukjizat Al-Quran yang kita maksudkan. Bahwa mukjizat Al-Quran itu ada pada diri kita sendiri sebenarnya. Kita bisa merasakan mukjizat Al-Quran itu tergantung diri kita. Apakah kita mau mempelajari Al-Quran? Apakah Al-Quran bisa dirasakan karena mukjizatnya? Ustaz Aceh kemarinnya narios ke ayah hiji daerah loba daerah copet katanya. Mereka mau mencopet itu ya kaumna gitunya bari mencopet pagi-pagi maca heula Yasin. Naon hubungan copet jeung Yasin? Mereka meyakini di surat Yasin ada kedahsyatan katanya, ada mukjizat, maka diamalkan. Aku keyakinan mah Ibu. Nan oge jadi. Nah, gitu deh. Jeung make surat Yasin. Mereka tukang copet yakin gitu Al-Qur'an teh punya asar katanya, punya pengaruh gitu. Jangankan gitu. Pada zaman Rasulullah juga demikian. Ketika Al-Quran dibacakan, banyak yang masuk Islam. Seperti masuk Islamnya Umar. Umar bin Khattab itu tadinya mau menyiksa anaknya, Fatimah binti Umar. Suaminya Sa'id. Ketika mau ke rumah Fatimah, anaknya, terus marah ya, karena Fatimah katanya masuk Islam. Didapati ada Khobab di sana yang sedang mengajarkan Al-Quran. Suamina dan istrinya Fatimah diajari oleh Khobab Al-Quran. Surat Toha. Toha wa ma anzalna alaika litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanul alal arsyistawa. Ketika Umar mendengar itu, mula pesta jadi lembut anu tadina geras erek bisa gitu. Kalakannya rios ma akrama hadal kalam. Caur Umar, ieu kalam teh luar biasa. Yakin mula hatena langsung diberikan hidayah. Masuk Islam dengan bacaan saja. Bukan saja itu, ahli sastra pada saat itu, Tufail ya. Tufail itu ahli sastra, mun aya nama gelar nate doktor profesor gitulah, ahli sastra. Sebab sastra pada zaman jahiliyah itu adalah tingkat yang paling tinggi ya. Mereka di zaman jahiliyah mapan bahasa Arab teh ada sastranya gitu. Pada zaman itu sastra semakin jadi hal yang digandrungi gitu. Maka orang yang bisa bersastra tingkat derajat sosialnya tinggi. Di antaranya adalah Tufail. Tufail itu kalau bersastra dengan dia, lomba sastra dengan dia, kalah semuanya. Karena begitu indah, begitu bagus sastra yang disampaikan. Dan tidak ada yang mengalahkan. Dan dia penasaran sebagai sejauh mana sih sastranya Al-Quran. Ketika dia memasuki rumah Rasul nggak banyak bicara apa, langsung mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Hamim tanzir min rabbir rahim. Itu surat Al-Quran baru juga beberapa ayat, 5 ayat sudah menyerah. Aku kalah dengan ayat-ayat Al-Quran karena sastranya indah. Makanya Al-Quran karena zaman itu adalah zaman sastra, maka Al-Quran turunnya dengan kesusastraan yang tinggi. Surat-surat anu parendek begitunya itu nilai sastranya tinggi. Surat anu tungtung misalkan nas ada yang kula a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, atau anu kadua anu pendek
Saatos Anas kaluhurna non al-falaq qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq qauf atau ahad qul huwallahu ahad Allahus samad de sedena itu nilainya sastra. Maka dengan bacaan saja orang yang paham itu langsung yakin ini adalah mukjizat. Karena bisa meluluhkan hati Umar yang keras. Karena bisa meyakini akan kebenarannya. Nah, di antaranya Al-Quran itu sebenarnya mukjizat yang bisa kita rasakan ketika hati kita mau mentadaburi Al-Quran. Tapi kadang-kadang orang kan susah gitunya. Kadang-kadang mukjizat teh duka teka rasa gitu sehingga nggak mau mempelajari Al-Quran. Sigana lamun mukjizatna bil absor bisa dilihat dengan mata, mungkin paheula-heula diajar Al-Quran. Kan eleh ku tukang copet tadi gitunya, tukang copet masih yakin. Coba kalau kita memperhatikan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kalau dibaca dan diyakini, dipraktekkan, diamalkan, itu jadi mukjizat bagi kita. Ana punya teman dulu ya, punya teman di kuliahan. Dia orang Garut, kalau dia berangkat sekolah teh kuliah taramayar. Lamun kuliah taramayar di IAIN dulu. Orang Garut, orang Malangbong. Saya kunaon aja taramayar we. Ada orang boga doa. Doa naon ya teh? Bocor doa nanti. Cuma Al-Qur'an cenah. Nah, Al-Qur'an dipakai nu kieu cenah. Tapi adanya tuh bisa gitunya. Teu mayar Bu, Bapak. Lamun ka kanu bos teu mayar. Macekeun we eta. Kalimat teh kan kalimat yang maknana teh menutup gitunya. Al-Ankabut tarutup ya tentang ayat-ayat yang menutup diri dia dan yang lainnya. Ayat-ayat tentang menutup we kadinya nanti. Jadi meureunna nutupkeun kahalimunan gitu. Ngahalimunan si konektor teh tara teka tinggal gitu. Kalewat tuh anjeun. Dianggon kitu kan rata-rata sok ninggal isim-isim manu janten cimat. Dina Al-Qur'an geuningan. Nah, mereka meyakini Al-Qur'an itu tapi salah menerapkannya. Al-Qur'an bukan untuk itu, bukan untuk cinta. Sok sanos aya kabuktian gitunya. Inilah kehebatan Al-Qur'an. Lamun benar-benar kita meyakini kebenaran Al-Qur'an, urang bacakeun Asmaul Husna gitunya, ya Razzaq, ya Fattah, terus. Allah memberikan rezeki, Allah memberikan yakin. Meyakini, zikirkeun, batur mah geuning ratusan kali gitunya. Hayang rezeki kalau yakin, dan Allah juga pasti memberikan rezeki. Dan orang mah kadang-kadang tidak sadar gitu bahwa Al-Quran teh mukjizat bagi kita gitu. Bukan mukjizat untuk Nabi gitu. Kita juga akan bisa merasakan kehebatan Al-Quran. Lamun orang mau mempelajari Al-Quran. Kata Al-Quran kan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Allah teh tos ngemudahkeun Al-Qur'an teh lidzikri untuk peringatan kita. Mudah diingat begitunya. So, kitab mana anu bisa dihafal dari ayat pertama Al-Fatihah sampai ke Taris An-Nas. 30 juz ku umur 7 tahun. Imam Syafi'i itu umur 70 tahun khatam Al-Qur'an, dah hafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Ayeuna ge barudak nu tahsin atau tahfidz gitunya. Di daerah Cibiuk teh. Simkuring kantos kalinya. Kelas 5 SD itu udah hampir tamat kenapa? 22 juz. 5 SD ke kelas genep pernah 30 juz sadayana bakal hafal. Al-Qur'an bisa dihafal. Teu aya kitab nu sanes biasa dihafal. Diwati Al-Qur'an. Ku anak kecil. Berarti bahasa Al-Qur'an itu mudah. Harusnya walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Fahal min muddakirin. Jadi tantangan lagi Al-Qur'an bertanya kepada manusia. Fahal min muddakir aya henteu mempelajarina. Da sigana mah lamun urang
taat gitunya, mempelajari, menyelami kedalaman kedahsyatan Al-Qur'an. Palinter jalmi teh calerdas. Makana ashabul awalun, para sahabat pertama, para tabi'in, para tabi'un tabi'in calerdas dengan Al-Qur'an. Buktina cerdas, biasa membuat tafsir. Membuat tafsir sedemikian dari satu Al-Qur'an ini tafsirnya seberapa puluh juz. Itu kecerdasan. Dina tafsir lagi geningan ayat sarahna di dina hadis juga hadis ribuan bisa dihafal. Imam Bukhari itu ribuan hadis bisa hafal. Itu kedahsyatan Al-Qur'an. Mukjizatan Al-Qur'an, lamun Al-Qur'an dipahami, Al-Qur'an nantang terus akal pikiran itu supaya manusia cerdas. Buktinya pada masa-masa terdahulu itu cerdas. Mereka hanya bisa mengarang kitab-kitab itu bukti bahwa Al-Qur'an bisa mencerdaskan. Coba lamun dulu diteruskan Al-Qur'an itu menjadi pedoman gitu nya, didalami maknanya, didalami isinya, kedalaman maknanya. Tentunya zaman-zaman sekarang oke. Mungkin wae moal kapiheulaan teuing gitu nya teknologi teh umat Islam. Ku sabab zaman baheula geus dijauhkeun umat Islam dengan Al-Qur'an, maka kadituna teh bakal mundur Islam. Makanya seorang peneliti menyatakan bahwa ada satu pertanyaan, kenapa orang Islam itu mundur sementara kaum yang lainnya maju? Limana taqaddamal akharun wa ta'akhkharal muslimun gitu nya. Kenapa orang muslim itu mundur sementara orang yang lain maju gitu. Non muslim maju. Dijawabnya karena mereka menjauhi agamanya sementara kita umat Islam menjauhi Al-Qur'an. Itu jawabannya. Jadi ketika kita mau menjauhi Al-Qur'an justru semakin bodoh kita. Tetapi kita umat Islam mendekati Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, itu justru akan semakin cerdas. Baheula mah ada usumna ke kitab gitunya, mengarang kitab, menyusun susunan dina kitab hadis, disusun sarahna. Dina sarahna aya hasyiahna. Hasyiah itu menjelaskan sarahna hadis. Hadis disarah gitunya, seperti hadis Imam Bukhari disalah oleh Imam Hajar Al-Asqalani melalui kitab Fathul Bari gitunya. Nanti ada hasyiahnya, ada penjelasan sarah tadi. Itu cerdas. Bukti kecerdasan. Itu terjadi pada zaman dulu. Lamun zaman sekarang mah merenang lamun teknologi teh yang paling tinggi naon merenang Android gitunya. Bisa umat itu. Sebab zaman dulu juga banyak para penemu kedokteran gitunya. Para ilmu matematika seperti Al-Khwarizmi gitunya, atau Ibnu Sina, atau Averroes, Ibnu Rus, itu cerdas. Nah, mudah-mudahan dengan program tahfidz sekarang sudah digelarkan gitunya, bukan sekedar tahfidz tapi mendalami ayat Al-Qur'an supaya apa? Mukjizat Al-Qur'an itu akan terasa. Nah, dina Al-Qur'an disebutkan dina surat Yusuf ya. Al-Qur'an turun teh dengan menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Qur'an itu agar dengan bahasa Arab agar kalian menggunakan akalnya, agar cerdas. Di dalam ayat sanes di surat Zuhruf kami telepatkan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Menjadikan kitab ini dengan berbahasa Arab itu agar kamu berakal. Agar mudah dipelajarinya. Atau kan orang bahasa Arabna depan ke apal katanya jadi ajar. Makanya bahasa Arab itu kudu dipelajari. Karena apa? Belajar bahasa Arab itu wasilah. Cara kita memahami Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Sebab ada orang mah bang ajami gitu ya, bukan orang Arab. Orang Arab mah udah tahu lah, Arabian mah orang mereka itu sudah tahu bahasa Al-Qur'an ini bahasa mereka. Tetapi bagi kita yang tidak berbahasa Arab, tentunya bahasa Arab menjadi wasilah, menjadi sarana kita untuk memahami
Al-Quran. Makanya Umar tahu betul bahwa Islam itu nanti pada suatu saat akan berkembang ke jazirah di luar jazirah Arab dan akan dikenalkan kepada ajami, orang asing gitu ya, selain orang Arab. Makanya kalau ajami berarti mereka pasti bukan menggunakan bahasa Arab. Maka Umar menyuruh Abu Musa al-Ash'ari menulis surat Tafaqahul Arabiyah, pahami, pelajari bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab di wilayah masing-masing. Wa Arabul Quran, kemudian Arabkan Al-Quran teh, maksudnya teh unsur bahasa Arab di Al-Quran tong dihilangkan, terjemahkan gitunya, tapi jangan sampai unsur bahasa Arabnya dihilangkan. Arabul Quran fa innahu Arabiyyun, karena Al-Quran itu Arab, bahasa Arab. Maka Umar menyarankan kepada qadhi-qadhinya, kepada wali-walinya di daerah atau gubernur-gubernur di daerahnya untuk mengajarkan bahasa Arab. Karena bahasa Arab nanti dipelajari oleh ajami. Bahasa Arab itu sebagai wasilah, sebagai cara kita untuk mempelajari Al-Quran. Karena mempelajari Al-Quran itu wajib, dan mengetahui wasilah juga menjadi wajib. Wasilah untuk mengetahui hal yang wajib menjadi wajib. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau Al-Quran dengan bahasa Arab, wasilah untuk mengetahui bahasa Arab dengan mempelajarinya. Maka mempelajari bahasa Arab akhirnya menjadi wajib. Sama mewajibnya dengan mempelajari Al-Quran. Makanya antara bahasa Arab dengan Al-Quran, kata Imam Ibnu Taimiyah, inna nafsal arabiyyah minad din, bahwa bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama. Wa ma'rifatuha fardun wajibun, mengetahuinya adalah menjadi kewajiban. Mengetahui, memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah kewajiban, maka tidak bisa dipahami la yufhamu illa bifahmil lughah arabiyyah. Tidak bisa dipahami Al-Quran itu kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka sesuatu yang tidak bisa disempurnakan kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Lamun bahasa Arab itu adalah wasilah untuk belajar Al-Quran, maka mempelajari bahasa Arab itu menjadi kewajiban juga. Dalam Al-Quran disebutkan kayaknya lah benar, setiap ibadah yang kita laksanakan itu dengan bahasa Arabnya. Laras Bu, orang sholat pakai bahasa naon Bu? Bahasa Arabnya. Ngartos tuh Bu? Ngartos tuh hartosna dina bahasa Arab. Orang sholat. Da kadang ngartos Ibu. Bukan menerjemahkan sholat gitu, tapi apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu harus mengerti. Termasuk doa, termasuk dzikir juga harus mengerti. Urang ngadoakeun teh, tapi teu apal naon dibacakeun, diuduakeun kurang teu apal. Kan doa itu memintanya, memohon. Ketika kita tidak paham apa yang kita mintakan, apa yang kita panjatkan, itu gofilinlah, lalai dan hanya main-main, kata Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ya 43, coba Anda perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat, kan gitu. Hei orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat. Wa antum sukara, sedangkan kamu sukara, enggak sadar. Mabok gitunya tuh sadar. Hatta ta'lamu nama taqulun, sampai kamu paham betul, paham, sadar, mengerti apa yang kamu baca. Jadi salat, zikir, doa, paham, kedah paham. Sanes henteu kan bisi ngurangan kahusuan. Ai anu namina sah mah lamun tos cumpon syarat jeung rukun sah. Tapi khusyuk nilainya, khusyuk atau tidak suhu, dipahalai atau tidak, itu tergantung Allah. Khusyuk dan tidak khusyuk tergantung kita yang melaksanakan. Apa kita paham nggak apa yang kita ucapkan dalam sholat? Apa kita paham nggak apa yang kita panjatkan doa dalam berdoa? Kata Rasul, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan Anda yakin bahwa doa itu akan diijabah. Harus yakin. Wa innallaha la yaqbalu
Doa. Allah tidak akan menerima doa min qalbin ghafilin lah, dari hati yang ghafil, lalai, lahin, yang main-main, teu nyadar naon nu diucapkeun. Hare-hare pan gitu. Hatena hare-hare, teu apal naon diucapkeun. Lebar pan urang ngadoa tapi urang teu apal, urang nu dipanjatkeun teh naon. Harus apa? Allahumma gfirli berarti kita ingin meminta ampunan. Allahumma arzuqni berarti kita ingin beri rezeki. Ketika kita sholat juga Allahu Akbar, Allah Maha. Dan memahami itu bukan menerjemahkan gitunya. Makanya ayat satu aliran bukan aliran naon ya, sholatna nanti pakai bahasa Indonesia, bahasa manehana, bahasa kaumna gitu. Mungkin mengamalkan dalil ini. Salatlah kalian sampai kamu mengetahui hatta ta'lamu nama taqulun, sampai kamu tahu apa yang diucapkan. Sadar gitu ya. Karena doa, salat itu adalah doa, dan doa itu syarat yang paling utama itu min a'dhamis syara'id. Syarat yang paling utama dalam berdoa itu apa? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati teh sadar gitu. Tahu apa yang dia bacakan, apa yang dia panjatkan doa. Maka inilah diantaranya kenapa Umar Ibnul Khattab menganjurkan, bahkan mewajibkan untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab bisa bisa mengantarkan kita untuk memahami syariat. Minimal kita Al-Quran itu dibaca juga makna-maknanya. Karena bahasa Arab, Al-Quran itu maknanya naon. Jadi pelajarilah makna-makna dari Al-Quran itu. Karena itu bagian juga dari mempelajari bahasa Arab. Nah, itu diantaranya. Karena Al-Quran adalah mukjizat. Bahkan di sini ada orang yang mendengarkan juga bisa meyakini kebenaran Islam. Sok sanaos teu apal bahasa Arab gitunya, teu paham maknanya, tapi Al-Qur'an bisa membuat orang berubah. Aya nu nangis kan dibacakan Al-Qur'an. Sok dengan dina media mageningannya aya imam nangis gitu. Ada yang ketika dibacakan menyentuh hatina. Itu padahal bahasanya tidak dimengerti. Tetapi ketika Al-Quran dibacakan, sok aya hati yang menyentuh. Di daerah mana? Di Eropa, orang Eropa gitu ketika dibacakan Al-Quran, waduh, ini suaranya. Mungkin belum pernah baca, mendengar Al-Quran, ketika dia mendengar Al-Quran langsung terenyuh gitu. Nangis ibu. Nah, padahal bukan bahasanya, tidak mengerti maknanya, tidak mengerti bahasa Arab, tapi gitulah kehebatan Al-Quran. Al-Quran sendiri menyebutkan ini dalam surat Al-Ma'idah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, jika mereka mendengarkan Al-Quran gitu ya. Jika mereka ketika mereka mendengarkan Al-Quran, taro ayunahum. Engkau akan melihat ayunahum, mata mereka itu. Tapi itu minad dam'i, bercucuran air mata. Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu itu adalah hak. Sok sanaos teu bisa bahasa Arab begini kan. Aya kabuktosan jalmi teh jol merembai di sana kena nangis. Ini adalah kehebatan Al-Qur'an. Kehebatan Al-Qur'an, kedahsyatan Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an akan kita rasakan ketika kita menyelami pikiran kita mengkaji kedalaman kedahsyatan Al-Qur'an. Maka kalau kita tidak mau mendalami kedahsyatan Al-Qur'an, maka sampai kapanpun kemukjizatan Al-Qur'an tidak akan terasa. Jadi mudah-mudahan kita
terus mempelajari atau kita terus beraktivitas di majelis taklim untuk mempelajari Al-Quran, untuk memperdalam kehebatan Al-Quran. Karena banyak Al-Quran menantang semua akal pikiran untuk berpikir. Nah, di sini Al-Quran dengan bahasa Arab, maka wasilah untuk mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arab, maka wajib hukumnya kita mempelajari bahasa Arab. Belajarlah gitu. Dan belajar itu tidak ditentukan usia gitu. Soksananya tersebut belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu bagian tina agama. Al-Quran sendiri adalah bahasa Arab. Maka pelajarinya. Ibadah yang kita lakukan juga adalah bahasa Arab. Maka pelajari bahasa Arabnya. Maknanya juga ini. Maknanya. Pahami. Lebar orang lamun ibadah itu paham. Sakit ini. Mudah-mudahan orang kalau baca jalmi anu istiqomah tina ibadah. Mudah-mudahan orang biasa mendalami Al-Quran sehingga kita bisa merasakan bagaimana dahsyatnya Al-Quran sebagai mukjizat kita. Dan mudah-mudahan kita bisa bisa terus mempelajari atau belajar ilmu-ilmu yang bisa mengetahui bahwa Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat yang kita rasakan. Sakitu panginten anu tiasa disampaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.